Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi bersama Bagi Kode, tempat berbaginya coding. Kali ini kita bakalan membahas new material, yaitu picker. Picker ini terbagi menjadi dua ya, ada date dan juga ada time. Perkenalkan dulu, saya Robi Den Putra, saya seorang mentor Android di Bagi Kode, Build with Angga, dan pernah juga menjadi mentor di Google Kejar. Oke, ini adalah tampilan dari picker yang terbaru ya, yang ada di material. Dari UI seperti ini kita bisa melihat ya bahwa yang warna ungu itu adalah yang dipilih oleh user, sedangkan yang ada lingkaran di tengahnya blank ya, itu adalah hari ini, tanggal hari ini. Dan 4321 itu tentu aja tanggal sebelumnya. Nah, di atasnya itu ada title yang bisa kita rubah. Di bagian select date itu ya, kita bisa rubah-rubah. Sedangkan month Nov 17 itu adalah value yang kita seleksi. Nah, ini di material ini kalian udah bisa terapin di bagian Android karena udah ada dokumentasinya ya. Sebenarnya di iOS, web, sama Flutter itu juga bisa, tapi effortnya bukan di sisi material desain, tetapi di sisi developer yang mau bikin desain kayak gini. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan date picker dan rank picker. Yang sebelah kiri adalah date picker ya, artinya kita memilih sebuah tanggal aja. Sedangkan yang rank picker itu kita bisa memilih rank dari sebuah tanggal. Nah, kalau date picker itu misalnya contohnya kalau kalian mau beli tiket ya, misalnya tiket mobil, itu kan milih tanggalnya pasti satu keberangkatan atau kedatangan gitu ya. Sedangkan kalau rank picker itu biasanya digunakan di perhotelan ya, yang bisa kita select antara tanggal awal check-in dan juga tanggal akhir check-in. Tentu aja dua cara ini bisa diterapkan di material desain yang terbaru. Selain picker, kalian bisa juga melakukan input teks pada date. Di sini udah disediain, jadi udah oke banget ya. Kalian bisa melakukan formatting seperti yang ada di layar sekarang. Itu ada tanggal, terus hari sama tahun. Nah, untuk lebih detailnya kalian bisa baca di website Material.io komponen bagian picker. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian Android Studio-nya. Oke, kita masuk ke bagian Android Studio. Kita bakalan buat sebuah project di sini ya. Saya biasa pilih empty activity ya. Kemudian next. Nah, di sini kalian bisa mengatur nama aplikasi kalian. Finish. Oke, kita tunggu dulu proses Gradle ya. Ini membutuhkan koneksi internet, jadi pastiin internet kalian aman dan nyaman. Oke, udah selesai. Langkah awal untuk menggunakan date picker, kita harus memasukkan library-nya terlebih dahulu ya. Silakan kalian open Gradle-nya di bagian sini ya, double klik aja. Terus kalian tulis nama dari library-nya yang akan kita gunain. Oke, implementation. Kemudian kalian masukkan nama library-nya Google Android material. Ini versinya masih alpha ya. Oke. Nah, seperti ini. Jika sudah selesai, kalian tinggal lakukan sinkron now. Lagi-lagi kembali ini membutuhkan koneksi internet. Jadi kalau misalnya ada yang error, kalian bisa cek koneksi internet kalian terlebih dahulu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian main activity ya. Di sini ada sebuah XML, udah ada hello world ya. Kita ganti aja tulisannya jadi hello picker. Kemudian di sini kita kasih ID, misalnya TV hello. Kemudian kita copy, kita masuk ke bagian main activity. Kemudian di sini kita bikin set on clip.
Oke, kalau muncul kayak gini kalian tinggal tekan Alt Enter aja ya. Set on, klik. Nah, ketika kalian menekan Alt Enter, biasanya di importnya akan ditambahkan seperti ini ya. Ini adalah jenis dari layoutnya, jadi kalian harus pastiin layout yang di sini sama dengan di sini itu sama. Oke, sekarang kita mulai untuk bagian pickernya ya. Pertama kita bikin dulu sebuah variabel dari material date pickernya. Misalnya build ya. Misalnya material date picker kayak gini ya. Kemudian dia turunan dari material date picker kemudian builder, kemudian tipe dari pickernya mau apa, contohnya date picker yang rank gitu ya, kalau kalian ingin menggunakan rank. Selanjutnya adalah ini ada error ya. Oke, material date picker, di sini kita kurang buildernya ya. Oke, udah nggak error. Sekarang kita coba bikin judulnya ya. Caranya adalah material date picker, kemudian kalian tinggal set title. Nah, kalian masukin title yang pengen kalian buat. Misalkan pilih tanggal keberangkatan gitu ya. Oke, kurang N. Nah, kayak gini. Kemudian di sini kalian tinggal menjalankan project ini aja. Di sini kita coba menggunakan emulator ya. Saya bakalan menggunakan emulator yang 26. Bebas ya sebenarnya ya. Oke, kita jalankan. Oke, ini udah jalan ya. Kita tekan. Nah, ini memang nggak bakalan terjadi apa-apa karena material date pickernya belum kita show. Jadi sekarang kita show dulu. Kita tambahkan variabel dari material date pickernya ya. Material date picker. Kemudian di sini kita kasih bintang. Terus, nah ini kita rubah ya, biar lebih seperti pengaturan. Kita ganti ini jadi builder. Ini kalian copy. Nah ini tinggal ditambahin aja jadi build. Selanjutnya, agar dia bisa menampilkan date picker ini, kita tambahkan material date picker .show kayak gini. Kemudian di sini kita menggunakan support fragment manager dan jangan lupa kalian kasih teksnya ya. Misalnya date picker gitu ya. Nah, ini error karena nullable ya. Biasa. Kita jalankan kembali projectnya. Nah, kita cobain. Oke, di sini ada error ya, open app again. Kita cek di bagian loket errornya apa. Oke, ini errornya ini ya. Temanya. Oke, jadi di sini kalau kalian menggunakan material tema untuk date picker, kita harus mengubah menjadi no action bar ya. Nah, ini kita tinggal buka aja di bagian sini. Ini boleh kalian duplikat, Ctrl D. Kemudian di sini kalian tambahin no action bar. Nah, untuk bagian like ini kalian hilangin ya, jadi no action bar. Nah, value di dalam ini bisa kalian hilangin karena ini sebenarnya turunan dari sini ya. Jadi di sini kalian tinggal tambahin no action bar. Kemudian kita jalankan kembali. Oke, kita cobain ya. Ya, di sini masih error lagi ya. Ini you add the attribute temp. Oke, ternyata selain menggunakan material dari no action bar, si style ini bukan turunan dari ini ya, temp app compat ya. Di sini kan dia menyuruhnya kita menggunakan temp material komponen. Jadi ini kita copy. Di style ini kita rubah. Paste. Nah, sekarang coba kita jalankan kembali.
Nah, ini udah jalan ya. Kita tekan. Nah, ini adalah bentuk dari pikernya ya. Teman-teman bisa lihat bentuknya seperti ini. Jika kalian tidak ingin menurunkan style dari sebelumnya, kalian bisa rubah sebenarnya kayak gini ya. Misalkan ini kan picker nih, kalian rubah aja date picker gitu ya, kayak gini. Kemudian dalamannya ini bisa kalian copy dan masukin ke dalam sini. Oke, temp, material, komponen, like, kita gunain like ya, terus baru no action bar. Sekarang coba kita jalankan kembali. Oke, di sini ada error ya. Oh iya, tadi kan namanya kita rubah, jadi di sini kita rubah namanya jadi date picker ya. Sekarang kita jalankan kembali. Nah, ini coba kita tekan hello picker. Nah, ini adalah bentuk dari date pickernya ya. Jadi ini kita tadi memilih rank, jadi hasilnya seperti ini. Nah, sekarang gimana kalau misalnya bentuknya picker aja, saya tidak mau menggunakan date rank. Nah, caranya kalian cukup rubah di bagian sini aja, date picker. Kemudian kalian jalankan kembali hello picker, maka jadinya seperti ini ya. Nah, untuk title tadi munculnya di bagian sini, pilih tanggal keberangkatan. Nah, ini nggak rank lagi ya, jadi dia udah picker doang. Nah, gimana untuk cara menyimpan tanggalnya? Mungkin ini pertanyaan juga ya, ini kan nggak berubah nih. Nah, caranya adalah kalian tinggal tambahin di sini material date picker, kemudian add. Nah, di sini ada beberapa opsi yang bisa kalian pilih ya. Misalkan positif button klik listener. Nah, kayak gini. Kemudian kalian tinggal set value-nya mau di set kemana gitu. Kalau misalnya kalian mau set ke TV hello ini ya, ini tinggal kalian bikin kayak gini aja. Text. Kemudian kalian tambahin selection date. Nah, value-nya ya, IT. Nah, kalau kalian ingin mau mengambil value yang berupa angka ya atau time, itu bisa menggunakan IT karena di sini memang udah ada value-nya. Tetapi kalau kalian ingin menggunakan sesuai dari inputan atau yang di judul sini, ini ya. Ini kan kalau kita pilih jadinya 7 Juli kayak gini ya. Nah, ini kalian bisa set menjadi material date picker. Kemudian kalian ambil header dari teksnya. Sekarang ini kita kasih no label dulu. Oke, ini biar lebih kelihatan contohnya, saya kasih juga log di sini ya, biar nanti kita bisa lihat perbedaan yang saya sebutkan tadi. Ini parameternya bebas, ini value-nya, ini saya gunakan yang IT tadi ya, biar kelihatan bedanya. Ini alt enter aja. Kemudian tutup, ini hapus, dan sekarang kita coba jalankan. Saya pindahin ini ke bagian loket ya, kemudian emulator open kembali. Oke, jadi di sini ada hello picker. Ketika kita menekan tombol OK di sini, maka value-nya akan berubah, dan kita cari juga kalau kita set IT ya. Nah, value-nya jadi kayak gini. Jadi silakan kalian gunakan value apa yang pengen kalian gunakan di aplikasi kalian. Selanjutnya mungkin teman-teman punya pertanyaan ya, gimana kalau pickernya atau selectnya kita aktifin langsung ke today gitu ya, ke hari ini gitu. Gimana caranya? Caranya pun cukup gampang sebenarnya. Kita masuk lagi ke bagian function yang udah kita buat di sini ya. Ini saya hapus ya. File kalender, kemudian kita ambil value-nya kalender dari Java Util ya. Kemudian di sini kita set dari get instant, kita gunain zona ya, time. Nah, di sini saya bakal gunakan OTC. Kemudian di sini jangan lupa kita clearin dulu
biar nanti kalau misalnya ada value berulang itu tetap value yang terbaru kita ambil. Selanjutnya kita set dari value today ya, today, material date picker, today in millisecond. Nah kayak gini. Selanjutnya kita tinggal tambahin di bagian buildernya, builder, terus di sini kita panggil set selection today. Nah di sini pasti bakalan error karena value yang kita masukkan ini masih bebas. Jadi ini kan value-nya long ya. Jadi kita rubah di bagian sini jadi long. Oke, kayak gini. Kemudian kita jalankan kembali. Oke, sekarang kita cobain hello picker, dan secara otomatis dia bakalan langsung select today. Jadi kalian nggak harus ngepilih tanggal untuk today-nya ya. Oke, permasalahan selanjutnya biasanya kalau kita menggunakan tanggal itu kan ada rank-nya ya. Kita bisa milih dari tahun sekian ke tahun sekian kayak gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah gimana cara ngeset tanggal tersebut agar yang di show hanya tanggal yang bisa kita pilih aja. Caranya adalah pertama kita tambahin dulu value kalendernya di sini ya. Kita bakalan set timeline-nya itu menjadi today. Selanjutnya kita bikin pengaturan antara tanggal yang bakalan menjadi start dan juga end date-nya. Jadi di sini kita bikin kayak gini, kalender, kemudian misalnya kita menggunakan bulan ya. Jadi kita awalin kalender moon. Kemudian kita awalin misalnya dari Januari. Nah, kayak gini. Kemudian kita ambil time-nya ya. Januari sama dengan kalender time in millis. Kemudian ini bisa kalian duplikat aja, Ctrl D. Kemudian ini bakalan jadi set untuk data end date-nya ya. Misalnya dari Januari sampai Desember. Kemudian ini kita ganti Desember. Desember. Nah, kayak gini. Selanjutnya adalah kita bikin kalender constraint-nya ya. Di sini file kalender constraint. Constraint, kemudian di sini kita panggil buildernya. Oke, kayak gini ya. Kemudian kita tinggal tambahkan kalender constraint set startnya. Jadi kita bikin Januari ya. Kemudian kita duplikat, Ctrl D, send add name-nya, terus pilih Desember. Selanjutnya di sini kita tinggal tambahin builder set kalender constraint, masukin si kalender constraint yang udah kita buat yang ini ya. Kemudian terakhir adalah build. Oke, sekarang kalian bisa jalankan project ini. Nah, sekarang kita cobain ya. Nah, kalau kalian lihat tentu di sini nggak ada bedanya ya. Tetapi ketika kalian klik ini baru ada bedanya, bahwa yang kita set di sini itu hanya tahun 2020 Januari sampai Desember kayak gitu ya. Oke, mungkin kalian punya pertanyaan, bagaimana kalau saya pengen bukanya default ya? Kalau sekarang kan defaultnya itu kan bulan sekarang. Kalau kalian ingin rubah menjadi bulan Januari misalnya ya, ini bisa kalian tambahin kayak gini, kalender constraint, terus set open add, misalnya kita set ke Januari ya. Kemudian kita jalankan kembali. Dan sekarang kita lihat ini udah ke open Januari ya. Kalian bisa lihat ini udah ke open Januari. Nah, mungkin kalian punya pertanyaan ya, bagaimana cara mendisable tanggal sebelumnya? Karena ini kan masih bisa kita select ya. Nah, caranya adalah kalian tambahin kalender constraint,
kemudian set validator. Nah, di sini kalian bisa panggil kelas date_validator from, misalnya from-nya kapan ya. Kalau tadi kan kita mau today, jadi kita ganti menjadi now, langsung aja ya. Kalau kalian menggunakan bulan, itu bisa menggunakan form tadi, jadi tinggal masukin form bulannya, udah. Sekarang kita jalanin, coba. Nah, sekarang kalian bisa lihat bahwa tanggal sebelumnya itu menjadi disable ya, agak blur gitu ya, agak gelap gitu ya, dan ini nggak bisa di select. Oke, itu dia penjelasan mengenai date picker yang terbaru. Jadi kalian bisa implementasi ini ke dalam aplikasi kalian. Jika kalian punya pertanyaan terkait date picker ini, kalian bisa tanya di kolom komentar. See you guys, sampai jumpa di tutorial berikutnya.